فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai daripada ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin syarah terhadap ucapan Al-Imam Al-Baiquni awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudha aw yu'al. Contoh yang berikutnya kata beliau pada halaman 17, perhatikan di situ berkaitan masalah contoh hadis yang syadz, itu yang dikatakan ganjil atau menyendiri lafadznya sehingga tidak bisa barakallahu fikum dijadikan hujjah. Wa min dzalika ma warada bis sunan Abi Dawud. Di antaranya juga contoh yang hadis yang syadz atau sebuah hadis dikatakan syadz itu sebagaimana yang datang dalam Sunan Abu Dawud. Abu Dawud siapa namanya? Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sistani rahimahullah taala. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaum as-sabti. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk puasa di hari Sabtu. Qala, kemudian Rasulullah menyatakan la tasumu yaum as-sabti illa fi mafturida alaikum. Jangan kalian puasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan untuk kalian. Ya puasa Ramadan dan misalnya. Faqad hakama ba'dul ulama, sungguh sebagian para ulama menghukumi ala hadzal hadis, menghukumi hadis ini bisyudzud, dihukumi dengan apa hadisnya syadz. Di sana Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan. Cuman sebagian para ulama menghukumi lafaz ini lafaz syadz. Kenapa? Li'annahu mukhalifun liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ihdan nisa'ihi, dikarenakan lafaz tersebut atau hadis tersebut menyelisih daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap salah satu istri-istri beliau. Hina wajadaha sha'imatan, ketika Rasulullah menjumpai salah satu istrinya dalam keadaan puasa yaumal jum'ah, puasa di hari Jumat. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan hal sumti ams, apakah kamu kemarin puasa? Faqalat la, tidak. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan atasumina ghadan, apakah kalian atau apakah engkau akan puasa besok? Qalat la, dia mengatakan tidak. Qala fa'aftiri, jika demikian maka berbukalah. Wa hadzal hadits tsabitun bis-sahih, hadis ini datang dalam sahih. Datang dalam sahih Bukhari ya. Wa fihi, di dalamnya ada pendalilan, wa fihi dalilun ala anna siyama yaum as-sabti jaizun laysa fihi ba'sun. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada penjelasan bahwasannya puasa di hari Sabtu itu boleh, tidak ada larangan, tidak masalah. Cuman bolehnya kapan? Ketika ada sebab, barakallahu fiikum, kita lihat sini. Dalam artian larangannya itu kalau sendiri, menyendiri hari Sabtu itu loh. Tapi kalau ada sebab sebelumnya, puasa Daud dan semisalnya, paham ya? Atau puasa Ramadan jelas itu wajib, enggak masalah itu loh. Paham belum? Kita lihat sini, wa huna qala ba'dul ulama, dan di sini sebagian para ulama berkata, inna hadisan nahyi an siyami yaumis sabti syadzun. Sesungguhnya hadis larangan tentang puasa hari Sabtu itu adalah hadis yang syadz, yang ganjil. Li'annahu mukhalifun lima huwa arjah minhu, dikarenakan hadis tersebut menyelisih terhadap hadis yang lebih kuat daripada hadis tersebut. Karena tadi yang larangan tadi di dalam sunan kan, kemudian hadis yang ini tadi dalam sahih Bukhari. Wa minal ulama man qala, dan di kalangan ulama, dan ulama ada yang mengatakan la mukhalafatahuna, tidak ada perselisihan di sini, tidak ada pertentangan di sini. Wa dzalika li imkan jama', karena memungkinkan untuk dijamak, digabung itu loh. Jadi tidak ada tanaqud antara dua hadis tersebut, karena mungkin untuk digabung. Sehingga nanti dalam kitab Al-Usul min Usul nanti juga akan kita bahas di akhir-akhir masalah menjamak, mensinkronkan, menggabungkan apabila ada dua dalil yang seakan-akan doirnya apa? Tanaqud, bertentangan, bertabrakan, kontradiksi. Paham ya? Bagaimana? Kalau mungkin dijamak. Kalau tidak mungkin maka dilihat ada yang nasikh, ada yang mansukh, ada yang dihapus, ada yang penghapusnya. Ada yang dihapus, ada yang barakallahu fikum, ada penghapusnya. Atau nanti dilihat mana yang lebih dahuluan dan sebagainya. Yang rajih, dilihat mana yang rajih lebih kuat.
Paham ya? Kalau ada yang rajih, ada yang arjah, mana yang diambil? Yang arjah. Kalau ada yang lemah, ada yang rajih, ya diambil yang rajih. Seperti itu. Nah, tapi kalau mungkin jamak-jamak, kita lihat ini. Cara menjamaknya kita lihat. Wa dzalika imkan jamak, karena memungkinkan untuk jamak, digabung, disinkronkan itu masih bisa itu. Wa idza amkana al-jam'u fala mukhalafata, maka apabila memungkinkan untuk dijamak, digabung, disinkronkan, maka tidak ada pertentangan di situ. Wal jam'u bainal haditsain an yuqal, perhatikan, dan menggabungkan atau menjamak atau mensinkronkan antara dua hadis yang dohirnya bertentangan, an yuqal, dikatakan di sini, inna nahya kana amifrodi, larangannya itu kalau bersendirian, dalam artian bersendirian hari satu itu. Paham ya? Nah, apabila hari tersebut menyendiri untuk puasa di situ dilarang. Ai annahu nuhiya an shaumi yawm sabti mustaqillan bi mufradih. Maksudnya adalah annahu nuhiya, bahwasanya seorang itu dilarang untuk puasa di hari Sabtu mustaqillan, dalam keadaan apa? Sendirian, hari tersebut sendirian, bi mufradih, dengan sendirinya. Maksudnya apa? Maksudnya hari tersebut dijadikan atau dikhususkan dengan sendirinya gitu loh. Paham ya? Jumat tidak puasa, Ahad tidak puasa, ya, dia sengaja puasa menyendiri dengan hari Sabtu tersebut. Paham belum? Bukan menyendiri orangnya maksudnya ya, harinya ya. Nah, harinya itu dijadikan untuk apa? Untuk puasa di situ. Maksudnya harinya dijadikan sendiri daripada hari-hari yang lain gitu. Nah, amma idza shamahu ma'a yaumil Jumat, adapun kalau seandainya dia puasa bersama hari Jumat, au ma'a yaumil Ahad, atau bersama hari Ahad, fala ba'sa bihi, maka tidak masalah. Hina idzin, maka tidak masalah pada waktu itu juga. Contohnya apa? Puasa Daud alaihissalam, paham ya? Yuftiru yauman wa yusumu yauman. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, ya kan? Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Wa minal ma'lumi, termasuk perkara yang diketahui, annahu idza amkana al-jam'u fala mukhalafata wala syudzud. Nah, termasuk perkara yang sudah diketahui, apabila sebuah hadis yang dohirnya seakan-akan bertentangan tapi memungkinkan untuk dijamak, digabungkan, disinkronkan, maka tidak ada pertentangan, tidak pula ada keganjilan di situ. Paham sama ya? Naam. Berikutnya, wa minasyudzudzi an yukhalifa ma 'ulima bid-darurati minad-din. Termasuk perkara-perkara yang ganjil. Sebuah hadis dikatakan ganjil manakala menyelisih perkara yang sudah diketahui secara darurat. Nah, dalam agama ini, paham ya? Ma'ulima bid-darurah minad-din, sudah diketahui secara pasti secara darurat, termasuk bagian dari agama. Paham ya? Nah, maksudnya apa maksudnya? Ada lafaz yang bertentangan dengan lafaz yang sudah diketahui secara darurat, paham ya? Bahwasanya Allah SWT tidak berbuat kezaliman. Kemudian ada lafaz seakan-akan lafaznya itu ada unsur Allah Taala menzalimi. Nah, itu berarti apa? Berarti lafaz itu syarr. Paham ya? Bisa jadi hadis terbalik, makhluk, paham ya? Atau bisa yang lainnya. Seperti contohnya kemarin tuh, barakallahu fikum. Nah, secara naluri atau secara agama, bahwasanya pada asalnya barakallahu fikum, kalau yang namanya berinfak, tangan yang mana? Berinfak tangan kanan. Sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Nah, ketika kita lihat terbalik hingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diberikan tangan kirinya, kan ada keganjilan di situ. Paham ya? Ini nanti juga seperti itu. Cuman ini berkaitan masalah agama. Perhatikan sini. Nah, termasuk perkara yang syudzud atau perkara yang ganjil, an yukhalifah, sebuah hadis itu menyelisih ma'ulima bid-darurah minad-din, menyelisih hadis yang memang sudah diketahui secara pasti, secara darurat, termasuk bagian dari agama. Contohnya, misalnya fi Sahih Bukhari, contohnya yang ada dalam Sahih Bukhari. Sebuah riwayat annahu yabqa fin nar fadlun, bahwasanya masih ada tersisa di dalam api neraka segelintir manusia, amman dakhalaha min ahli dunya, dari kalangan orang-orang dunia yang masuk di situ, masih ada tersisa di neraka. Belum? Nah, maksudnya itu masih ada tersisa yang di situ gitu loh. Kemudian apa? Fayunshi'ullahu laha aqwaman. Kemudian Allah Taala pun menciptakan lagi kaum-kaum untuk apa? Untuk neraka tadi. Fayudkhiluhum nar. Akhirnya Allah Taala memasukkan mereka ke dalam neraka. Yang semula tidak ada. Dimunculkan penduduk neraka, Allah Taala ciptakan. Ganjil kan ini? Ganjil, Allah Taala menciptakan penduduk neraka itu. Sudah masuk semuanya, tidak tersisa lagi dari penduduknya. Allah Taala menumbuhkan lagi, menciptakan lagi kaum yang dimasukkan ke neraka. Ganjil kan? Ganjil karena Allah Taala tidak menzalimi. Amin. Kita lihat sini keganjilannya. Fa hadzal haditsu, maka hadis ini wa in kana muttasilus sanad fa huwa syadun, walaupun sanadnya bersambung, paham ya? Sanadnya bersambung, sanad itu kan silsilatul rijal, ya kan, al-musnadatu
ilal matan. Itu sanadnya tadi ya. Sanad itu adalah silsilatul rijal atau silsilatul ruwat al-musilatu ilal matan. Apa itu? Rangkaian para perawi hadis atau rangkaian para periwayat hadis yang bisa menghantarkan sampai ke matan. Itu namanya sanad. Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, sampai qala Rasulullah. Nah, rangkaian itu namanya apa? Sanad. Hadis yang kita baca innamal a'malu binniyat namanya matan. Paham ya? Kemudian riwayat Bukhari Muslim namanya apa? Namanya apa itu namanya? Riwayat Bukhari Muslim? Yang meriwayatkan. Paham ya? Dalam artian yang meriwayatkan hadis tersebut, yang mengeluarkan di dalam kitab mereka berdua gitu, paham ya? Kemudian kalau An Abi Hurairah itu namanya sahabatnya. Paham ya? Nah, jadi nanti itu rangkaian-rangkaian seperti itu perlu diperhatikan. Jadi sanad itu adalah jalurnya itu. Rangkaian para perawi hadis yang membawa hadis tersebut barakallahu fikum sampai kepada matannya. Seperti itu, sampai kepada matan. Kita lihat sini. Li'annahu mukhalifun lima ulima bid-darurah min ad-din, karena hadis tersebut menyelisih terhadap perkara yang sudah diketahui secara pasti secara darurat termasuk bagian dari agama. Apa itu? Perkara yang pasti yang diketahui dalam termasuk bagian agama, wa huwa yaitu anna Allah Ta'ala la yadlimu ahadan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menzalimi seorang pun. Jelas ini ya? Ewa. Wa hadhihi riwayah, dan riwayat ini fil haqiqah, pada hakikatnya qad inqalabat, terbalik riwayat ini. Ala rawi, terbalik yang ditimbulkan oleh seorang perawi. Paham ya? Jadi perawinya itu meriwayatkan terbalik itu loh. Seharusnya bukan seperti itu. Seharusnya bukan seperti itu. Waswabu, yang benar, yang benar, annahu yabqa atau annahu yubqi fil jannah fadlun. Bahwasanya barakallahu fikum, yang benar bahwasanya apa? Yabqa fil jannah fadlun, bahwasanya masih tersisa di surga itu segelintir orang amman dakhala minal dunya, dari kalangan orang-orang apa? Yang masuk dari penduduk dunia. Paham belum? Jadi masih tersisa itu. Fadlun artinya sisa. Masih tersisa di situ dari kalangan orang yang masuk ke surga dari penduduk dunia. Fayushi'ullahu aqwaman fayadkhiluhumul jannah. Ini benar. Barulah Allah Ta'ala mengusulkan lagi, barakallahu fiikum, atau menciptakan lagi sekelompok kaum yang kemudian Allah Ta'ala pun akan memasukkan mereka dalam surga. Paham ya? Barakallahu fiikum, seperti itu. Wa hadza fadlun laysa fihi dzulmun. Ini adalah keutamaan atau karunia dari Allah Ta'ala yang tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Amal awwal fa fihi dzulmun. Adapun riwayat yang pertama yang maklubah tadi, yang terbalik tadi, ada unsur kezaliman kan? Barakallahu fiikum, dan hadis. Barakallahu fiikum. Tinggal seperti itu, mana Allah Ta'ala menciptakan lagi dimasukkan ke neraka, menciptakan kaum lagi masuk neraka, itu ada kezaliman di situ. Padahal wala ya'lamu rabbuka ahada. Allah Ta'ala tidak menzalimi seorang pun. Tapi kalau ini kan jelas rahmat dan karunia. Kalau Allah Ta'ala misalkan menciptakan lagi barakallahu fikum, atau menumbuhkan lagi kaum-kaum kemudian masukkan mereka dalam surga, itu tepat. Karena apa? Karena fadlun, keutamaan di situ. Sehingga ala kulli hal fala budda li sihhatil hadis alla yakuna syadzan. Kata beliau, atas berbagai macam keadaan maka harus atau mesti yang namanya hadis itu dikatakan sahih, atau hadis itu dikatakan sahih, atau syarat untuk sahihnya sebuah hadis alla yakuna syadzan. Syaratnya hendaknya tidak syadz, tidak ganjil. Syadz itu macam-macam, tidak syadz. Ada yang syadz, ada yang ganjil dari segi matannya hadisnya, ada juga apa? Periwayatannya. Barakallahu fikum, nanti sebabnya apa? Mukhalafatu thiqah liman huwa arjah minhu, atau liman huwa arjah minhu, atau liman huwa awsaq minhu. Ada yang kata seperti itu. Jadi seorang thiqah itu menyelisih orang-orang yang lebih thiqah daripada dia, atau menyelisih orang-orang yang thiqah yang semisal dengan dia tapi lebih banyak para thiqah yang lain itu. Dia menyelisih, menyendiri membawa sebuah riwayat itu. Barakallahu fikum, nanti akan disebutkan contoh-contoh yang lain. Barakallahu fikum warahmatullah. Cukup sekian dulu yang harus sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.